Barang siapa berdiam melihat kezaliman, kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitonun akros, setan-setan yang bisu. Kami bukan setan, kami pendakwah. Jadi mohon maaf kalau kami mengkritisi pemerintah, itu karena kezaliman yang telah melebar di publik, bukan masalah etos kerja. Sekarang sudahlah, kita biarkan saja. Kita doakan ormas-ormas Islam supaya terus gairah keislamannya, mendoakan pemimpin imam besar kita segera cepat kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma arhamna bil Quran. Saya masih kecil, punya pengalaman pencuri perahu orang di Manado. 4 orang kami di atas kapal kecil, kano namanya, kapal perahu kecil. Yang punya itu mantan marinir angkatan laut. Saya bilang, ayo kita curi, bapak saya tentara, nanti saya lapor ayah saya biar dia 2 berkelahi. Naik yang paling depan, tidak bisa berenang, namanya Roni Mandiangan, teman saya kafir karena bukan Islam. Ente lapor saja, saya lebih keras. Yang kedua juga kafir, Desmond Papi Haseng. Yang ketiga teman saya, Hengki Pailaha. Yang keempat saya yang kemudi. Saya dayung di belakang, berdayung. Karena Manado itu daerah pantai, kami berdayung di pinggiran, airnya dalam. Sampai di tengah ada semacam bukit gunung pasir. Kami main di sini, kita main bola di sini. Kami tidak sadar lautan ini lebih ke sana, lebih dalam. Akhirnya air pasang berombak, bingung kami pulang. Yang 2 di depan tidak bisa berenang. Bagaimana caranya? Hei, diam, jangan bergerak, karena perahu ini antum gerak pasti tenggelam. Kesan politik dalam kehidupan masyarakat kita mukmin di Indonesia hanya 2. Kita berdoa kepulangan Habib Ana Rizik Syihab. Kita berdoa kondusivitas negara ini. Beliau sudah katakan, jangan mau kita diadu domba. Ada polisi di luar sana, ada intel di luar sana, ada militer di luar sana. Jangan mau kita diadu domba hanya karena kepentingan 1-2 orang munafik. Ada masalah, jangan mau kita diadu domba dengan polisi. Jangan mau kita diadu domba dengan petugas. Dan jangan mau kita mengadu domba antara tentara dengan polisi. Karena kafir-kafir dan munafik di luar sana bertempik sorak begitu umat Islam berbuat anarkis. Jadi catatan mereka jadi kuat dalam akidah kekafiran mereka. Saya orang dari sana, tahu persis. Bukan hanya teori, pelaku sejarah. Hancurkan agama Islam pakai orang Islam. Antum buktikan, kumpulkan semua naskah manuskrip sama saya. Dari catatan para nabi, dari Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari zaman para nabi, tabi'in, sampai sahabat, sampai pasukan Mahmed 1547 di Turki. Ada pernah orang kafir menang melawan Islam? Berapa jumlah penduduk di dunia ini? 8 miliar. Umat Islam cuma 1,8. Kecil sekali. Dari zaman para nabi sampai hari ini, apakah pernah orang kafir berhasil memenangkan baik dalam pertarungan fisik, perang, maupun dalam argumen, perdebatan sains? Enggak pernah kafir menang. Konsep kafir adalah bagaimana menghancurkan Islam memakai orang Islam. Nah, cukup kita ketahui sampai di situ saja. Lihatlah, kalau berdebat di televisi, langsung dia bilang, saya juga Muslim. Saya juga mubalik, saya juga pendakwah. Siapa yang percaya kau berdakwah? Bisa jadi di Pekanbaru ini ada juga penjilat-penjilat yang tidak sabar. Ini orang-orang begini, maksud saya sebenarnya sudahlah, jangan mengaku Islam, totalitas saja, pindah saja ke kafir, begitu kan? Betul apa betul? Amin ya robbal alamin.
Sudah, jangan ngaku Islam. Konsekuensi, komitmen, berani tinggalkan Islam, murtad. Supaya warnanya jelas. Oh iya ya, nggak separuh-separuh. Begitu. Kalau antum munafik begini percuma, dilarang. Nanti kalau mati nggak ada yang solati. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abadaw wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasyikun. Janganlah engkau Muhammad mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik, wala takum ala qabri, dan jangan berdoa di atas kubur mereka. Jangan berdiri di atas kubur, berarti jangan berdoa. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Mereka mati dalam keadaan fasik. Ibu bapak, Indonesia ini memang cuma dua Islamnya. Kalau bukan tegak di masa datang, tumbang. Sekali lagi, Islam di Indonesia cuma dua. Kalau enggak tegak di masa datang, tumbang. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah. Alhamdulillah, maka saya mulai tadi, intermezzo saya tadi, saya mengatakan apa? Mukadimah saya tadi. Alhamdulillah, malam ini kita masih boleh mengadakan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini sudah ada upaya untuk menghentikan, Allahu Akbar. Lebih baik kita mati semua untuk memperjuangkan agama ini. Karena mati nanti dan mati sekarang sama, jamaah. Sama. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kitabamu ajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitabamu ajalah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Wa mayuris sawabat dunya nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki pahala dunia, kata Allah, kami berikan. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, kami berikan. Di ujung ayat itu, wa zanasi syakirin, kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi momentum Maulud Nabi ini adalah momentum syukur kepada Allah. Kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah mengutus seorang Rasul. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Waskuruni askurkum waskuruli wa la takfuruna. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Kelanjutan daripada ayat itu. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah mengutus seorang Rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu kitab wal hikmat, Quran dan sunnah. Malam takunu ta'lamun, dan rahasia yang belum kamu tahu. Betapa berharga rahmat besar yang Allah berikan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehebatan yang ada pada Nabi Muhammad dibanding 123.000 Nabi, 123.999 Nabi, hanya satu kehebatan Rasulullah. Rasulullah berhasil menuntun umat manusia 1,8 miliar. Beliau tidak punya Facebook, beliau tidak punya YouTube. Ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana lagi? 8, 9, 10. YouTube ini masuk semua. Kalau satu di sana 11 di belakang. Ini Yahya Waloni semua ini. Duitnya dia yang makan, saya tidak dapat.
Tahulah awak pukulan begini. Nah ini tuh moral, ini tuh akhlak orang Indonesia. Begini, suka mencuri karya orang lain. Di dalam masjid lagi ini, baku pencuri. Rasa kalian pikir saya tega begini-gini? Iyalah kalau masih ingat sama Ustadz, begitu sampai di belakang ini Ustadz uang bensin, baguslah itu. Ya makan sendiri. Ini maksud saya begini nih kondisi pejabat kita, hantam sendiri. Begitu yang lain tidak ngomong ditangkap, padahal sama-sama dia. Betul apa betul? Sudah baku hantam, sudah bilang aja undang-undang ini betul. Iya ya, bilang aja kau sudah baca. Profesor akademik Azumardi Azra, mantan rektor UIN. Beliau katakan, saya sudah tidak kuat, saya profesor, membaca 1000 lebih halaman di dalam undang-undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja. Cilaka. Dia nggak kuat baca. Ada yang mengaku, saya sudah baca. Innalillahi. Tapi matanya begini-gini. Tengok kepada bos di sebelah. Saya sudah baca itu. Orang ketahuan kalau tukang baca buku, antara mulut dengan otak sejalan. Tapi kalau malas membaca ketahuan, ambil satu kata tengok ke bawah. Jadi kita dalam hal ini, itu sudahlah. Mau dipaksa bagaimana? Rasulullah dikenal sebagai orang yang cerdas. Kemampuan beliau sebagai seorang ekonom terbukti. Kemampuan beliau sebagai seorang leadership membias, jujur, amanah, fatona, apalagi siddiq. Beliau pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin Islam ini ditekan, innalillahi, nggak bakal. Kecuali yang menghancurkannya adalah orang Islam sendiri. Orang kafir nggak bakal menang. Yang saya takutkan adalah Islam dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Orang kafir nggak kuat di luar sana, dia hanya mempengaruhi. Dia jadi berani. Kafir jadi berani akhir-akhir ini karena melihat ada banyak munafik yang saling dorong. Munafik. Habis dia bikin kejadian, dibayar sama kafir. Udah pik, udah pir. Nah, kafir tanya kepada munafik, sudah pik, sudah mun, sudah kafir. Nah, mana nomor rekening? Tinggal ditransfer. Ancam penjara. Kami yang sudah berdakwah begini paling suka sekali kalau di penjara. Banyak waktu hafal Quran daripada di luar mondar-mandir ke sana kemari. Paling kena undang-undang IT. Kalau kena, memangnya goblok saya nggak bisa menyaut di hadapan hakim. Sudah Pak Hakim? Sudah. Kira-kira pasal mana mengatakan orang kafir masuk neraka? Hakim bilang bingung juga ini sudah P21 tapi polisi di luar sana pintar. Polisi bekerja tidak dipengaruhi oleh pikiran kotor manusia munafik. Nah, dalam kesempatan ini maka kita sebagai umat Islam tidak usah berdakwah membawa organisasi Islam. Coba periksa semua YouTube saya. Saya katakan apa? Saya tidak pernah bergabung dalam organisasi Islam manapun. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan FPI, saya bukan Ansor, saya bukan Banser, apalagi Banseret. Pemakan harta kafir, penjilat kotoran kafir. Enggak. Sekali layar terkembang pantang menyerah. Bendera yang saya bawa di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kunut, anak ikutan kunut. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Lebih cepat, lebih bagus. Jadi begitu. Kalau saya singgung begini munafik, ibu bapak ketawa, berarti tidak munafik. Yang munafik pasti angkat pantat pulang itu. Ya. Nanti kau pulang dari ceramah, ku ganggu, ku libas kau. Libas saja, di mobil saya ada 2 meter samurai. Mari baku libas kita. Nggak berubah saya sampai masuk liang kubur. Tetap begini watak saya. Memang dari kecil kepala batu saya di kampung. Nggak bakal saya menyerah. Karena ini kebenaran. Ini adalah jalan kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku, tinggal waktu kita yang beda.
Tinggal waktu kita yang beda. Apapun yang ibu bapak buat, bukti di lapangan akan menjadi catatan amal kita. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu. Kita berdoa semoga Ustaz Gus Nur sabar. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita berdoa juga orang-orang yang ditangkap, Dr. Suganda, Syahganda Nenggolan dan lain sebagainya, mereka sabar. Amin. Kita juga tidak boleh menyalahkan kepolisian karena mereka bertugas sesuai dengan profesional mereka. Ya, kalaupun Ustadz Yahya ditangkap, jamaah berdoa juga. Jamaah berdoa. Satu aja jamaah doakan saya. Ya Allah, lindungi Ustadz Yahya dari bahaya di perjalanan. Jangan sampai habis solar bensin mobilnya, itu saja. Makanya tambahkan solar itu dalam perjalanan. Itu aja. Nggak usah ente doakan, ya Allah, jauhkan Ustadz Yahya dari tangkapan polisi. Polisi nggak bakal tangkap di Mabes Polri ceramah begini. Lebih keras lagi ada rekaman sana. Menantang ke maut itu. Orang kalau kita melawan dalam sistem jihad, kalau seorang mujahid sudah menunjukkan muka takut, wajah sedih, wajah mengeluh, memelas-melas, bukan mujahid, penjilat. Mujahid itu nggak pernah menunjukkan wajah sedih. Semakin dia diancam, berarti musuh ketakutan. Semakin kita melawan. Bukan berarti kita bikin negara ini kacau. Habis berisik pulang, bukan berarti negara kacau. Bukan. Menjaga kondusivitas negara ini. Kita bersatu padu, ulama dan umarok, mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara. Dari watak aslinya, Pak Jokowi ini wong deso, orang kampung. Yang ada di sekeliling Pak Jokowi ini bajingan-bajingan ini. Ya. Udah Pak, boleh Pak. Anak Bapak sudah cukup itu untuk jadi wali kota. Nah, ini nih. Ini oma opa di samping ini. Ini oma opa semua sudah mau mampu semua itu. Ada yang muda-muda juga, bibir sudah tebal, begitu juga mulutnya. Ini. Jadi ibu bapak mesti jaga keturunan kita, anak cucu kita dari bahaya munafik ini. Saya waktu corona kemarin, bulan Maret, saya tulis buku, judulnya Munafik. Ini buku saya, Munafik. Dalam tempo 2 minggu saya tulis buku ini. Judulnya Munafik. Dari sorban di kepala itu saya tulis buku ini. Imajinasi, daya hayal, daya renung saya tentang munafik ini. Ternyata di Al-Quran, munafik itu bukan karena dia berilmu. Munafik itu dari gen, darah, genetika, unsur genetika. Kalau dari keturunan munafik, memang munafik, kendati dia ulama. Maka jangan heran ada ulama yang jadi munafik. Maka jangan heran ada aktivis jadi munafik. Yang menjelek-jelekan Jokowi dulu siapa? Si munafik inilah. Kami tidak pernah menjelekkan Jokowi, nggak pernah. Di mana? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia sudah dilantik menjadi presiden. Kita hanya berdoa, pokoknya bagus. Orang mati saja beratus-ratus, beribu-ribu di TPS. Hebatnya presiden kita ini nggak pernah mengucapkan, saya mengucapkan bela sungkawa. Nggak ada. Wakilnya juga ditanya kemarin oleh Mata Najwa Shihab, Pak Maruf, apa yang sudah Bapak kerjakan selama 1 tahun ini Pak? Ini kan karena corona. Begitu pemerintahan ini mulai tadi, kalau tidak ada corona sudah bahaya. Mana kacamata, saya mau olok dulu. Oke, kacamata bagus. Sebenarnya kalau tidak ada corona ini sudah banyak. Bukan tidak ada dalam hadis. Sampai orang gila pun yang tikam ulama ada dalam hadis. Hebatnya Islam ini. Janibu masajidakum, hindarkanlah masjid kalian, sibyanakum, dari anak-anak kecil, wa majaninakum, hindarkanlah masjid kalian, janibu masajidakum, sibyanakum wa majinakum, dan dari orang-orang gila. Hadis Nabi SAW
jauhkan, hindarkan masjidmu dari anak-anak kecil, sibyanakum wa ma janinakum, dan dari orang-orang gila. Setiap pernikahan ulama selalu orang gila. Saya tinggal tunggu-tunggu ini kapan saya ceramah orang gila datang. Di Lampung kemarin saya pernah ceramah, 4 biji balak pisau di sini, pisau dapur 2 di samping. Kau ganggu, jamaah nggak usah bergerak, berdiam aja. Lihat aja dulu, Ustadz bisa berkelahi nggak? Kau serang, ku banting di situ, ku habisi di situ. Paling kalau mati 10 tahun di penjara. 48 usiaku, keluar insya Allah 58, masih boleh, masih kuat berdakwah lagi. Jamaah nggak usah terlibat, nggak usah bela saya, cukup doa. Nggak pernah saya minta jamaah bela, nggak pernah, karena saya tahu ini barang betul. Islam ini benar, hidup dan mati kami sekeluarga hanya untuk Islam. Saya tanya sama istri saya, kalau saya masuk penjara ente ikhlas? Ikhlas Pak, Allahu Akbar. Ikhlas, istri saya ikhlas. Coba lihat istrinya Gus Nur itu, ikhlas. Nggak ada orang. Aduh, kenapa suamiku ditangkap? Orang mati juga datang menangis. Nggak usah menangis. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang Islam tak pernah mati, tapi pulang Yang kami lakukan ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakati anil haqqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kezaliman, kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitonun akros, setan-setan yang bisu. Kami bukan setan, kami pendakwah. Jadi mohon maaf kalau kami mengkritisi pemerintah, itu karena kezaliman yang telah melebar di publik, bukan masalah etos kerja. Sekarang sudahlah, kita biarkan saja, kita doakan ormas-ormas Islam supaya terus gairah keislamannya, mendoakan pemimpin imam besar kita segera cepat kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.